Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencak silat untuk seluruh pesilat di Indonesia. Oke dulur-dulur, kembali lagi bersama saya Mas Bundes di channel Capangster. Pada konten kali ini saya akan membahas atau menanggapi sebuah kejadian yang dikabarkan oleh dulur-dulur saya yang ada di Jember. Jadi saya mendapat info bahwa akan ada perobohan tugu pencaksilat yang ada di Jember. Perubahan tugu tersebut itu infonya yang saya dapat itu dikarenakan karena sering terjadinya bentrok antar pencaksilat yang ada di sana. Terutama yang mau saya bahas itu tentang organisasi saya sendiri ya, tentang organisasi PSAT. Untuk organisasi lain juga mungkin ada konten kreator dari organisasi lain juga yang membahasnya, tapi di sini saya hanya ingin membahas tentang organisasi PSAT yang ada di Jember. Jadi kalau tanggapan saya pribadi, kalau perobohan tugu itu hanya karena bentrok antar pencak silat, itu menurut saya kurang pas ya, karena setiap hal yang negatif itu ketika PSHT melakukan hal-hal yang kurang baik, itu hampir semua ya, semua orang itu tahu, dan bahkan beritanya itu bisa viral kalau ada dari organisasi PSHT yang sedang melakukan hal-hal yang negatif. Tapi ketika dari organisasi PSHT yang melakukan kegiatan positif, itu beritanya juga biasa-biasa saja, tidak seperti ketika sedang melakukan kesalahan. Itu yang pertama yang saya amati dari hal itu ya, yang paling penting ya menurut saya. Kenapa ketika hal positif kabar itu seperti redup, tapi ketika hal yang negatif kabar itu seperti meledak ya. Jadi hampir di seluruh penjuru itu tahu tentang ketika PSAT sedang melakukan kesalahan. Jadi saya ini mewakili juga ya, karena banyak juga dari dulur-dulur sana yang sangat menyayangkan tentang rencana perobohan tugu pencaksilat ini. Karena menurut saya yang ribut itu, yang bentrok itu kan manusianya ya, orangnya, oknum-oknumnya. Kenapa yang jadi sasaran justru itu malah tugu? Sedangkan tugu itu kan hanya benda mati yang ibaratnya tidak tahu apa-apa, kenapa malah dijadikan sasaran? Kalau alasannya untuk menghindari bentrok itu malah kurang pas. Jadi kalau tugu ini justru malah dihancurkan ya. Jadi kalau memang ada yang menyerang tugu, nggak jadi nyerang tugu, malah jadi nyerang orangnya langsung. Itu juga bisa tanggapan simpelnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya memang yang bermasalah manusianya, kenapa nggak dibenarkan manusianya? Misalnya membuat kegiatan-kegiatan positif seperti 1 bulan sekali ada pertemuan antar pencak silat supaya bisa menjalin kerukunan, atau seminggu sekali, sebulan sekali, itu bisa diatur. Kalau menurut saya, kalau memang yang ditakutkan jadi bentrok antar pencak silat itu kan manusianya yang melakukan, bukan tugunya. Jadi kalau menurut saya pribadi itu kegiatan positif yang lain juga ada, misalnya mempertemukan antar pencak silat di acara misalnya bakti sosial atau mungkin pengajian atau segala macam, itu bisa sebenarnya dihandle oleh hal-hal seperti itu. Tidak harus langsung merobohkan tugu-tugu yang ada di sana, karena dianggap di sana itu tidak boleh ada yang basis-basisan. Ya itu kan tugu itu dibuat itu pakai dana sendiri. Kami itu PSAT itu membuat tugu biasanya itu kalau tempat saya nih itu iuran dari perorangan. Jadi untuk membuat tugu itu ya butuh perjuangan juga. Tapi kenapa justru ketika ada hal seperti ini jadi tugu yang jadi sasaran? Itu menurut saya sangat disayangkan sekali. Dan kembali lagi ke pembahasan saya awal tadi. Jadi perobohan tugu ini dipicu karena adanya sering bentrok antar pencak silat di daerah sana ya. Itu kan hal-hal yang negatifnya. Itu juga perasaan saya itu nggak sering lah. Sesering-seringnya itu ya apa mungkin setiap hari bentrok terus? Kan kayaknya nggak mungkin. Pasti ada jeda-jedanya. Nggak mungkin setiap hari bentrok terus. Kalau bentrok juga itu pasti ada awal mulanya. Tidak mungkin langsung ketemu langsung pukul. Pasti itu ada awal mulanya.
Jadi kalau menurut saya, kalau alasannya itu ya kurang pas ya menurut saya, karena banyak loh kegiatan-kegiatan positif yang ada di daerah Jember, banyak sekali. Saya akan ambil contoh beberapa kegiatan yang sudah saya ambil dan juga kiriman dari saudara-saudara di sana. Jadi kali ini saya akan menampilkan kegiatan positif yang pernah dilakukan oleh PSAT Cabang Jember. Dulur-dulur, teman-teman semua bisa melihat aksi kegiatan positif tersebut dan apa ya, untuk saling mengerti gitu. Jadi di ajaran pencaksilat itu tidak hanya untuk membela diri saja, ada juga ajaran untuk terutama bermasyarakat. Maksudnya itu berkecimpung dengan masyarakat yang ada di sekitar tempat di situ. Jadi kami di pencaksilat khususnya di PSAT itu ajarannya itu bukan tentang hanya bela diri segala macam, itu masih ada ajaran-ajaran kami yang banyak yang bisa kami tunjukkan seperti menolong sesama, peduli dengan masyarakat, seperti acara-acara yang kemarin-kemarin lah, ada acara bagi takjil dari PSAT, ada segala macam. Itu memang ajaran kami seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya akan dirobohkannya tugu karena bentrok, nah itu memang bukan dari ajarannya. Tidak ada ajaran dari organisasi manapun yang mengajarkan kita untuk saling baku pukul dengan organisasi lain. Kalau masalah itu jelas masalah perorangan, bukan masalah dari organisasinya. Jadi kalau tugu yang dirobohkan, nah itu kan lambang organisasi ya. Jadi kayaknya nggak ada sangkut pautnya lah. Itu kalau menurut saya pribadi. Dan oke, tidak perlu panjang lebar, saya akan menampilkan kegiatan-kegiatan positif yang ada di cabang Jember. Dulur-dulur bisa simak videonya seperti apa kepedulian organisasi PSAT, dan juga ini hal yang positif yang patut dicontoh dimanapun, karena ini saya mendapat kiriman langsung dari dulur yang ada di sana. Oke, seperti apa videonya? Mari simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam persaudaraan. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam giat persaudaraan sejati Trate Cabang Jember dalam kegiatan kita bakti sosial yang dilakukan di Ranting Mayang untuk mengenalkan kepada masyarakat seperti inilah persaudaraan sejati Trate. Dari sepanjang jalan ini kita sudah bersihkan bersama masyarakat, dan alhamdulillah kita bisa berinteraksi dengan baik, diterima dengan baik, dan insya Allah kita akan mendapatkan penilaian yang baik, yang terutama tentunya menjadi nilai terbaik di sisi Allah. Amin, Allahumma amin. Baik, dalam kegiatan ini kami didukung penuh oleh beberapa instansi sekitar Kecamatan Mayang, dan di sini kita sudah dihadiri oleh Bapak Eko Susanto sebagai perwakilan dari Babinsa Merawan, kemudian Bapak Babin Kamtipmas. Alhamdulillah, terima kasih para bapak-bapak. Kenalkan, ini ketua ranting kami, Kang Mas Hoji Abdurrahman, sebagai pembina wilayah timur. Alhamdulillah bisa mendukung penuh pengamanan Trate. Pam tercabang Mas Agil dan saudara-saudara semua, kami dapat berkumpul pada siang hari ini dalam giat bersama masyarakat di desa se-Kabupaten Jember. Demikian sekedar info bisa kami sampaikan, dan dalam kesempatan ini kami ingin bincang-bincang kepada bapak-bapak dan Kang Mas semua. Pertama, kami ingin menanyakan beberapa hal dalam kegiatan ini kepada Bapak Eko Susanto dari Babinsa Merawan. Boleh kami tahu mungkin dalam kegiatan ini siapa saja Bapak yang terlibat, bisa Bapak jelaskan, silakan. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan pada kami. Untuk kegiatan hari ini tentunya saya sangat mendukung dan berterima kasih kepada PSAT Ranting Mayang karena menyatu dengan masyarakat mengadakan pembersihan di wilayah kami. Wilayah Merawan ini sepanjang jalan protokol utama sudah bersih semua. Saya harapkan kegiatan seperti ini berlanjut
dalam segala hal. Jangan tidak hanya sebatas karya bakti, tapi mungkin ada bansos atau apa, mohon dapatnya kami dilibatkan. Itu saya, Pak Dedi, mendukung penuh dalam hal-hal seperti ini. Siapa lagi yang akan merawat, membina desa kita kalau tidak kita, pemuda-pemuda ini, agar desa Merawan bersih, aman, dan nyaman. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih Bapak Oke. Eko. Seperti yang disampaikan oleh perwakilan dari Babinsa Desa Merawan, ya, ini menyatakan sangat bersyukur sekali dan sangat support sekali itu Pak. Terima kasih atas supportnya. Insya Allah Desa Trate akan menjadi yang terbaik karena kami tampil di masyarakat bukan hanya hari ini. Oleh karena itu kami mohon dukungan dari semua pihak bahwa kita akan tampil yang terbaik dan akan menjadi yang terbaik. Seperti itu. Tepuk tangannya untuk kita. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, mungkin ini kepada Mas Dedi, ya. Mas Dedi, selama Anda tahu, bagaimana tanggapan atau pandangan Anda tentang persaudaraan Setiahati Trate? Menyatu dengan masyarakat, Oke? menyatu dengan masyarakat, dan kami dari pihak kepolisian ingin terus kesaudaraan ini terus dijaga. Gitu aja. Jadi harapan Mas Dedi, Pak Dedi ya, ini harapannya P1 terus dekat dengan masyarakat seperti itu ya. Iya. Apakah kira-kira menurut Bapak Edi, interaksi antara P1 dengan masyarakat akan membuahkan hal yang baik, yang positif atau bermanfaat? Atau malah sebaliknya? Bermanfaat. Bermanfaat ya? Iya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ranting Mayang. Oke, monggo. Untuk Ranting Mayang yang selama ini saya lihat di sini dengan masyarakat sangat dekat dan ada manfaatnya. Sangat bermanfaat seperti itu ya? Iya. Alhamdulillah. Desa Trate! Bapak Dendi, Kepala Dusun Rowo. 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 Kepala Dusun Rowo. Ini kok pakai kaos P1 ini? Ya, karena saya menjabat di sini sebagai kepala dusun, Ya. tapi aslinya adalah warga persaudaraan Setiahati Trate. Ya. Tepuk tangannya. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Ini satu hal yang luar biasa menurut kami karena Desa Merawan ini dipimpin oleh kepala dusun yang berangkat dari organisasi yang kita cintai. Seperti itu Mas Dedi. Mas Dendi, nggih. Mas Dendi, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Pak Dendi, nggih. Pak Rendi. Nah, Ya, ini nama Pak Rendi. gaul masalahnya. Bagaimana tanggapan Pak Rendi tentang persaudaraan Setiahati Trate khusus di Rayon Merawan? Ya, saya akui. Jadi warga-warga atau saudara-saudara yang ada di sini sangat kompak, sangat menggunakan apa itu yang namanya persaudaraan. Jadi kekompakannya itu luar biasa. Dapat dibuktikan dengan setiap apa saja yang ada di Desa Merawan, acara-acara itu pasti kompak hadir semua. Jadi ajarannya memang benar-benar dipraktekkan. Contoh kecilnya seperti sekarang ini yaitu Memayu Haining Bawono. Kita praktekkan bersama masyarakat apa itu Memayu Haining Bawono, yaitu ya ini sudah bekerja sama membersihkan saluran irigasi, pas rumput-rumput yang kurang baik, tempat sampah yang di sana yang tidak enak dipandang, sehingga dengan kerjasama kita bersama Persaudaraan Setiahati Trate bersama masyarakat bisa mengatasi itu semua. Dan sekarang alhamdulillah sudah enak semua. Baik, terima kasih Mas Dendi, kami panggil Mas Rendi atau Pak Rendi sebagai kepala dusun di sini. Tetaplah bersama Persaudaraan Setiahati Trate, insya Allah bermanfaat. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih banyak. Dan ini
pertanyaan khusus Bapak Eko, untuk Bapak Eko. Sementara ini kita akan sudah dengar ini, meskipun kepastian belum bisa kita pastikan tentang rencana perubahan Tugu Persaudaraan Setia Trate. Kira-kira menurut jenengan Bapak Eko, apakah ini sudah hal yang tepat untuk saat-saat seperti ini? Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf sebelumnya. Saya, Pak Dedi adalah aparat penegak hukum, aparat pemerintahan, ya. Jadi untuk masalah menentukan tepat atau tidaknya itu bukan wewenang kami. Kami adalah pelaksana di lapangan. Dan apabila nanti suatu saat memang itu sudah diputuskan, memang harus seperti itu, ya harapan kami monggo kita ikuti bersama. Atau kalau memang belum diputuskan, harapan kami juga hendaknya dibicarakan dengan baik secara musyawarah atau mungkin usul atau bagaimana antar persatuan perguruan dengan pemerintah terkait. Mas G, saya tidak bisa menentukan, Mas Dedi nggak bisa menentukan, oh ini salah, tidak, saya tidak bisa menentukan seperti itu. Ya, karena sifatnya saya dengan Mas Dedi adalah, kita adalah aparat yang tunduk pada pimpinan. Jadi itu yang kami sampaikan, mohon maaf, kami akan mendukung setiap kebijakan pemerintah. Kami ada di depan. Tidak lupa juga kami tentunya tetap akan mendukung adik-adik saya, baik dari PSHT, Bakat Nusa, Kerasakti, apa. Yang keinginan kami di bawah yang penting adalah terjalin komunikasi dan agar aman, situasi kondusif. Itu saja yang kami inginkan. Masalah yang ditanyakan Mas tadi, mohon maaf jawaban saya seperti itu. Karena saya tidak bisa memutuskan, oh ini salah, ini benar, tidak bisa. Karena nanti kalau sudah itu menjadi kebijakan dan keputusan dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah, tentunya kami akan mendukung. Dan selanjutnya kami ingin bincang-bincang ini, yang pertama dengan tanggapan dari Ketua Ranting Mayang. Ini dalam rangka apa sebetulnya ini kegiatan pada hari ini? Ya, terima kasih. Alhamdulillah dulur-dulur kita di sini karena bagian dari masyarakat, bagian dari NKRI, kita harus ikut menjaga ketertiban dan kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi kebetulan di sini, terutama Dusun Rowo ini, ada kegiatan kerja bakti. Jadi di sini Dusun Rowo, Desa Merawan, Kecamatan Mayang ada kerja bakti dengan masyarakat. Alhamdulillah tadi 2 RW kita bersihkan, semua di pinggir jalan. Dan alhamdulillah dulur-dulur di sini sangat kompak sekali yang bersihkannya. Jadi seperti itu. Dan harapan saya, mungkin sekedar tambahan, apa yang disampaikan Bapak Babinsa dan Bapak Babin Kapolres sangat betul sekali. Mari kita jaga ketertiban umum, kerukunan antar umat beragama, antar sesama perguruan dan masyarakat, mari kita jaga. Karena ajaran PSHT itu memayu hayuning bawono. Dan kalau misalkan ada hal-hal seperti itu, saya pastikan itu bukan ajaran PSHT. Hanyalah oknum-oknum yang bernaung di bawah PSHT. Jadi tidak ada PSHT mengajarkan hal-hal untuk anarkis dan lain sebagainya. Kita sangat bersinergi dengan baik dari TNI Polri dan masyarakat di sini. Kita selalu bersinergi. Tidak ada perbedaan visi dan misi untuk NKRI seperti itu. Dan juga mohon nanti mungkin Bapak dari Babin Kamtibmas, Bapak Babinsa ikut juga membina adik-adik kami. Adik-adik kami di tiap latihan kalau bisa nanti akan kita jadwalkan, misalkan panjenengan berkenan untuk membina terutama dalam Kamtibmas. Mungkin itu hanya yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Kang Mas Husen sebagai Ketua Ranting Mayang telah memberikan beberapa pandangan ya dan support yang luar biasa. Yang terakhir kami ingin mendapatkan wawasan ke depannya tentang persaudaraan Setia Trate yang kita cintai ini ke depan. Dalam hal ini kami mohon kepada Kang Mas Hoji Abdurrahman
warga 32 cabang Jember untuk kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Babinsa, ya, Bapak Kabin Kamtibmas yang ada di Kecamatan Mayang. Pertama, yang kedua, kami salut kepada saudara-saudara semua, termasuk pengurus ranting dan pengurus yang ada di jajaran Esatrate. Terima kasih sekali atas waktunya, dan ini menjadikan momen yang sangat penting untuk kita semua, bahwa Esatrate tetap akan meluruskan terus mengikat bahwa Esatrate adalah ikut mendidik manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Dan ini tujuan kami, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini menjadi dasar keberadaan Esatrate yang secara umum, bahwa Esatrate adalah organisasi yang sangat resmi dan diakui, dan ada diakui oleh Kementerian Hukum HAM, dan landasan Esatrate sama, tetap berlandaskan kepada ideologi Pancasila, dan secara umum bahwa tunduk patuh pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sama, Esatrate tetap bermoto bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Budi luhur setia hati terate, ikut memayu hayuning bawono adalah sama persis dengan moto, yaitu ini mungkin harapan besar kami. Secara kebetulan kami merupakan bagian dari pembina wilayah untuk wilayah timur, tetap mengharap kepada saudara-saudara untuk ikut melanjutkan ajaran setia hati terate dan mengikuti apa yang menjadi tugas-tugas sebagai bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan beragama juga. Harapannya kami sendiri, mohon maaf, Esatrate dinaungi oleh suatu lembaga IPSI, dan secara umum IPSI, Ikatan Pencak Seluruh Indonesia, adalah suatu ikatan yang bersaudara. Pada saat ini saya masih merupakan bagian dari anggota lembaga wasit juri di situ, yang banyak kita berkumpul semua perguruan, dan setelah saya telusuri ke dalam, ternyata mereka merupakan suatu alat pemersatu bangsa. Jadi sangat riskan sekali seandainya suatu organisasi yang baik ini, semua perguruan tujuannya baik, diklaim atau mohon maaf, semua ini oknum, ya, termasuk mohon maaf kami juga bersinergi dengan Bapak TNI Polri untuk pembinaan kepada adik-adik kami di wilayah. Terus kami tetap setiap ada permasalahan-permasalahan, kegiatan-kegiatan sosial, kami tetap bersinergi dengan beliau-beliau. Terima kasih kepada Bapak TNI Polri yang telah sangat mendukung, mensupport kegiatan kami, dan ini merupakan kegiatan yang perlu dilindungi oleh negara. Karena Esatrate merupakan lembaga pendidikan, saya pikir seperti itu. Lembaga pendidikan yang mendidik melalui proses ke proses, sehingga menjadi manusia yang utuh. Esatrate khususnya menjadi pribadi yang baik. Itu saja, mohon maaf kurang lebihnya dari kami. Itu saja. Terima kasih banyak Kang Mas Uji atas motivasi untuk kami ke depan, untuk Esatrate cabang Jember dan skala nasional tentunya pada umumnya, ya. Hari ini dengan adanya isu rencana perubahan dari beberapa tubuh pencaksilat Kabupaten Jember, ini merupakan hal yang menjadi sebuah pukulan bagi kami. Kami wajib tunduk patuh kepada NKRI, wajib tunduk patuh kepada apa yang menjadi keputusan dari pemerintah Kabupaten Jember, tetapi mohon dapatnya kami juga diperhatikan. Kehadiran kami punya arti yang luar biasa. Mudah-mudahan pemangku amanah Kabupaten Jember dan seluruh jajarannya dapat menjadikan ini sebagai pertimbangan ke depan
Dan yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari semua pihak, masyarakat, Desa Merawan, dan juga dari aparatur negara, Bapak Babinsa, Babinmas, dan semua warga Persaudaraan Setia Trate Ranting Mayang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, giat kita hari ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Salam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur-dulur, jadi seperti itu tadi videonya, sudah bisa dilihat sendiri seperti apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dulur-dulur dari PSHT Jember. Jadi menurut saya ya, kalau memang tentang bentrok-bentrok itu, ya itu hanya sisi negatifnya ya. Kalau kita hanya memandang sisi jeleknya sampai kapanpun, kalau yang kita cari hanya jeleknya itu ya tetap aja ada terus. Tapi kalau kita berpikiran positif, kita mandang kegiatan-kegiatan yang positifnya, seperti kegiatan yang tadi yang saya tampilkan di video itu. Nah itu kan bisa dibilang itu luar biasa ya, dengan aksi-aksi seperti itu. Jadi kalau memang yang kita lihat cuman hal negatif, ya sampai kapanpun ya kita tetap tidak suka dengan organisasi tersebut gitu. Kalau pandangannya kita positif, berpikirannya kita baik, insya Allah tetap kita ke depannya juga akan baik-baik saja. Jadi mungkin seperti itu saja video dari saya, dan itu hanya tanggapan dari saya dan juga suara hati dari dulur-dulur yang ada di sana, bahwa sangat disayangkan sekali jika memang ada proses perobohan Tugu Pencaksilat yang ada di sana. Oke, terima kasih buat dulur-dulur yang sudah menonton video saya. Terima kasih juga untuk teman-teman. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencaksilat untuk seluruh pesilat di Indonesia.